Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-59 ayatnya yang ke-17. Begini firman Tuhan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari pergumulan seorang raja yang terkenal yang bernama Daud. Kala itu Daud menjadi sosok yang sangat dibenci oleh Saul, dan Saul berusaha untuk memusnahkan Daud karena kebenciannya. Tentu kita mengetahui bahwa kebencian itu sering sekali tumbuh subur karena kecemburuan. Tentu ada kecemburuan dalam diri Saul yang membuatnya begitu sangat membenci Daud. Dan dalam kehidupan kita juga sehari-hari, kecemburuan kita kepada orang lain kerap menjadi pemicu mengapa kita membenci dia. Itu mengapa jangan pernah cemburu kepada keberhasilan orang lain, tetapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari pujian yang dinyanyikan perihal tentang kemahakuasaan Allah yang nyata di dalam kehidupan Daud. Orang sering sekali bertanya, apakah apa yang dilakukan Allah itu nyata dalam kehidupan ini? Sepertinya aku tidak merasakan apa-apa. Banyak orang yang membenci aku, tetapi hidupnya mujur-mujur saja. Meskipun mereka melakukan yang tidak baik, tetapi harta kekayaannya berlimpah-limpah. Lihatlah bagaimana Daud menggambarkan Allah itu bagi dirinya. Ia menyanyikan kekuatan Allah. Pada waktu pagi ia bersorak-sorai karena kasih setia Allah. Kita berangkat dari kasih setia Allah dan kita berakhir pada kemahakuasaan Allah. Daud menyadari bahwa kasih karunia Allah lah yang ia terima, sehingga ia berada pada titik di mana ia tidak memikirkan itu sebelumnya dan Tuhan berikan kepada dirinya. Itu mengapa dia menjadi raja. Dan kemudian ketika ada sosok yang membenci dirinya dan tidak mau dia menjadi pribadi yang nomor satu di bangsa Israel, kasih setia Allah tidak berubah dan malahan menjadi terlihat ketika Allah menyatakan kemahakuasaannya. Dan lihatlah, dimanapun Daud berada, ketika ia berada pada masa-masa pelariannya, ia malahan menuliskan syair yang indah. Bagaimana ia menggambarkan Allah itu di tempat persembunyiannya, yang mana tidak ada seorang pun yang dapat menerka di mana ia berada. Bahkan Saul sendiri pernah tidak menyadari bahwa Daud berada di sana. Dan kemudian ketika ia keluar dari gua itu, dan Daud berkata, bukankah kamu kehilangan sesuatu? Jika aku mempergunakan waktu di mana Tuhan menyerahkanmu kepadaku, aku pasti telah membunuhmu. Tetapi aku tidak akan membunuh orang yang telah diurapi oleh Allah, karena itu adalah bagian Allah. Jika Allah yang mengurapi, maka hidup dan matinya adalah di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Tetapi itulah kita manusia yang sering sekali memikirkan bahwa aku adalah orang yang hebat, yang bisa memutuskan perkara, sehingga kita menjadi pribadi yang sangat keras kepada orang lain dan suka
jika hukum itu langsung saja dinyatakan kepada mereka yang bersalah itu, dan kita tidak melihat apakah Tuhan memang berbicara demikian atau tidak, tetapi karena mindset kita adalah mindset di mana seseorang itu harus langsung dihukum karena ia melanggar, padahal Daud tidak melakukan hal yang demikian. Biarlah itu menjadi bagian dari Tuhan. Yang menjadi pergumulan bagi kita hari ini adalah apakah kita tetap menjadikan Allah sebagai kota benteng kita, tempat pelarian kita pada waktu kesesakan kita. Kota benteng dalam hal ini adalah di mana titik terakhir kita mendapatkan perlindungan. Daud tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Malahan ia hanya berdiam diri dan menunggu bagaimana cara Tuhan. Dan ternyata ia dapat melewati semua masa-masa itu, dan akhirnya kedaulatan Allah menjadi nyata kala ia menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Tuhanlah yang menjadi kota bentengnya. Saudara, apakah kita tidak menyadari betapa jauhnya kita dari Tuhan? Ketika Daud, masa-masa pelariannya, ia sangat dekat dengan Tuhan. Di masa-masa kita saat ini, ketika kita telah memiliki banyak hal, malahan kita lebih sering melupakan Tuhan dan meninggalkan Dia. Dan kita hanya datang kepadanya sesekali, itu pun karena kita telah berada pada waktu kesesakan. Tuhan itu adalah Allah yang tidak terselami kasih setianya. Dia berperkara dalam diri saudara, sama seperti Allah berperkara dalam diri Daud. Oleh karena itu, kita harus mengawali hari ini dengan suatu kepastian. Kita harus menyanyikan kekuatan kita, yakni di dalam Kristus, bahwa segala sesuatunya bersumber daripadanya, apapun itu. Sebab kita tidak memiliki kekuatan kita sendiri, sebab kita sendiri yang dicipta, maka pencipta kita lah yang telah memberikan kekuatan itu, dan di sanalah kepastian itu telah terjadi. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Dimuliakan nama-Mu, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa, sebab segala sesuatu akan menjadi mungkin karena Engkau yang memberikan kekuatan itu bagi kami. Terimalah ya Tuhan doa dan pujian kami ini. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.